Halo teman-teman. Kalau mendengar kata tanaman, pasti tidak asing lagi ya. Tanaman merupakan beberapa jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk dimanfaatkan di kemudian hari. Jenis tanaman juga sangat beragam ya, mulai dari tanaman pangan hingga tanaman hias dan juga tanaman untuk pengobatan. Tanaman juga berjuang untuk bertahan hidup loh. Selain itu, sebagian besar tanaman ini tidak banyak berubah dari nenek moyang mereka yang pernah ditemukan dalam bentuk fosil. Mereka juga memiliki bentuk yang unik yang tidak banyak ditemukan di dunia. Berikut ini ada sebuah tanaman tertua yang masih ada di bumi. Nah, daripada banyak bacot lagi nih, mending langsung saja ya. Dan jangan lupa juga ya, klik tombol subscribe dan tombol like-nya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bisa terus menghibur dan memberikan informasi buat kalian semua teman-teman. Oke, lanjut. Water caltrop. Water caltrop atau biasa disebut kacang kumis adalah sebuah tanaman tertua pertama dalam daftar ini. Fosil tanaman ini juga pernah ditemukan di Alaska, Amerika Serikat dan diperkirakan berumur 145 hingga 66 juta tahun yang lalu. Umumnya kacang ini ditemukan pada daerah yang beriklim asli Eurasia dan juga Afrika, tapi faktanya bisa ditemukan hampir di seluruh dunia. Water caltrop memiliki bentuk fisik yang sangat unik. Apabila dilihat sekilas, ia seperti bentuk kepala banteng atau kelelawar. Itu sebabnya tanaman ini juga mendapat julukan sebagai kacang kelelawar teman-teman. Kacang ini juga berwarna coklat tua dan tanaman ini juga dapat dimakan loh. Biasanya diolah terlebih dahulu dengan cara digoreng, dipanggang dan juga direbus. Namun sebagian orang juga terbiasa memakannya secara mentah. Saat ini hanya ada 3 spesies saja dari tanaman ini yang masih hidup di dunia. Mereka juga terancam punah di beberapa wilayah. Amerika Utara menjadi wilayah yang paling besar pertumbuhannya untuk tanaman ini teman-teman. Welwitschia. Welwitschia adalah satu-satu spesies yang hidup dalam ordo, keluarga dan genusnya. Tanaman unik sekaligus aneh ini berasal dari Namibia dan juga Angola. Diperkirakan keberadaan tanaman ini sudah ada sejak 146 hingga 100 juta tahun yang lalu. Tanaman yang bernama Welwitschia ini sesuai dengan nama ahli botani dan juga dokter dari Australia yang merupakan orang Eropa pertama yang mendeskripsikan tanaman tersebut pada tahun 1859. Welwitschia dewasa terdiri dari 2 daun, yaitu pangkal batang dan akar. Kedua daun itu merupakan daun asli saat tanaman itu baru berbentuk biji, dan ini adalah hal yang paling unik yang hanya dimiliki oleh Taman Welwitschia dan tidak ditemukan pada tanaman lain di dunia. Welwitschia adalah tanaman yang berumur panjang. Tercatat kalau mereka dapat hidup hingga berumur 600 tahun lamanya. Bahkan untuk beberapa kasus, tanaman Welwitschia diperkirakan bisa mencapai umur hingga 2000 tahun. Biasanya Welwitschia digunakan sebagai tanaman hias untuk sebuah taman. Wollemia. Wollemia pertama kali ditemukan pada tahun 1994, di mana sebelumnya tanaman ini hanya diketahui dari catatan fosil. Dari catatan tersebut, tanaman ini diperkirakan telah ada sejak 200 juta tahun yang lalu. Tanaman ini juga berasal dari wilayah New South Wales, Australia. Meskipun ditemukan di negara kanguru, namun tanaman ini masih bisa tumbuh di beberapa wilayah dunia lainnya. Meskipun menggunakan nama pinus, pada kenyataannya Pinus Wollemi bukanlah pinus atau masuk dalam anggota keluarga pinus yang sebenarnya. Justru Wollemia lebih mirip dengan tanaman agatis. Pinus wollemi juga masuk dalam daftar tanaman yang terancam punah menurut Lembaga Konservasi Alam Internasional sejak tahun 2006, dan juga sudah banyak sekali program yang dilakukan untuk membantu Pinus Wollemia tetap hidup dan juga berkembang biak. Lembaga swasta seperti Royal Botanic Gardens di Australia pun telah mempublikasikan tentang cara penumbuhan Pinus Wollemia. Pinus Wollemia biasanya diperjualbelikan di dalam pot sebagai alternatif pohon natal, khususnya di daerah Australia sendiri teman-teman.
Japanese Umbrella Pine. Di Indonesia, biasa disebut dengan pisang payung Jepang. Penamaan ini dikarenakan tanaman ini adalah tanaman asli dari negeri Sakura. Tanaman yang memiliki nama lokal Koyamaki ini termasuk pohon konifer dan memiliki keunikan tersendiri dan tidak memiliki kerabat dekat dengan jenis yang serupa. Menurut catatan fosil, kalau tanaman ini sudah ada sejak 230 juta tahun silam. Wah, lama juga ya teman-teman. Dikarenakan penis payung Jepang ini termasuk tanaman yang pertumbuhannya sangat lambat. Karena alasan itulah, tanaman ini memiliki harga yang cukup mahal dan dicari oleh para kolektor tanaman. Biasanya pinus payung Jepang digunakan untuk tanaman kebun hias, dekorasi, dan lainnya. Dan yang harus kalian ketahui bahwa tanaman ini merupakan salah satu dari 5 pohon yang dianggap suci oleh masyarakat Jepang. Saikada. Orang Indonesia biasa menyebut saikada dengan tanaman sikas. Menurut catatan fosil, kalau tanaman sikas telah ada pada periode Permian awal atau sekitar 280 juta tahun yang lalu. Namun ada juga yang berpendapat bahwa fosil sikas yang lebih tua mungkin berasal pada zaman karbon yang berarti 100 juta tahun sebelum periode Permian dimulai. Tanaman sikas termasuk tanaman Gymnospermae yang berarti benih mereka terbuka dan mudah dikenali oleh biji besar yang tumbuh dari mahkota tanaman. Tanaman sikas banyak tumbuh di daerah yang beriklim subtropis dan juga tropis. Tanaman sikas biasanya digunakan untuk tanaman hias dan juga untuk upacara dan ritual. Sebagian orang juga menggunakan tanaman ini sebagai bahan makanan dan juga sebagai bahan kerajinan seperti topi, keranjang, dan kertas. Tanaman sikas yang merupakan tanaman yang berumur panjang. Mereka juga tumbuh sangat lambat dan dapat hidup hingga usia 1000 tahun. Tanaman ekor kuda. Tanaman ekor kuda diperkirakan telah ada lebih dari 300 juta tahun yang lalu. Tanaman ekor kuda dapat ditemukan di seluruh dunia kecuali di Antartika. Biasanya terkonsentrasi di belahan bumi bagian utara yang beriklim non-tropis, khususnya di daerah basah. Ekor kuda adalah satu-satunya genus yang masih hidup di seluruh kelas tumbuhan Equistopsida dan saat ini hanya sekitar 20 spesies ekor kuda saja yang dapat bertahan hidup. Tanaman ini juga sangat kuno sehingga mereka berbeda dari semua tanaman vaskular tanpa biji lainnya. Meskipun banyak orang menganggap ekor kuda sebagai tanaman hama atau gulma, beberapa budaya justru menggunakan tanaman ini untuk makanan dan juga sebagai obat-obatan. Ekor kuda juga bisa dijadikan sebagai bahan makanan untuk hewan ternak, tetapi tidak semua jenis tanaman ini bisa dimakan karena mengandung racun yang berbahaya apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang sangat lama. Tanaman agatis. Tanaman agatis biasa ditemukan di belahan bumi bagian selatan, terutama di Asia Tenggara seperti Indonesia. Menurut catatan fosil, kalau tanaman ini diperkirakan telah ada di bumi sejak 358 hingga 298 juta tahun yang lalu, atau pada zaman karbon. Tanaman agatis atau biasa disebut dengan pohon damar adalah pohon konifer dan hanya memiliki beberapa spesies saja yang masih hidup di dunia, yang sebagian besar lenyap selama peristiwa kepunahan massal yang sama dengan punahnya dinosaurus. Dan saat ini hanya ada 22 spesies agatis yang tersebar di belahan dunia. Untuk Indonesia, tanaman ini banyak ditemukan di hutan Kalimantan. Tanaman ini juga memiliki batang yang besar dan memiliki cabang yang sangat sedikit. Benih dari pohon ini juga seringkali dimakan oleh ulat dari genus Agatipaga. Hewan ini juga termasuk hewan primitif yang masih hidup. Tanaman ini biasa digunakan untuk pengolahan karet, konstruksi lambung kapal layar, pembuatan alat musik seperti gitar, dan juga untuk pembuatan barang mebel dan masih banyak lagi teman-teman. Tanaman lumut.
Tanaman lumut pantas mendapatkan gelar tanaman tertua di muka bumi ini ya. Mengingat catatan fosil yang mengungkapkan bahwa lumut telah ada sejak 470 juta tahun lalu. Lumut juga tanaman yang bisa tumbuh di mana saja, seperti di bebatuan, aliran air, batang kayu yang tumbang, dan juga di rawa-rawa. Karena sifat lumut yang lembut dan mudah rapuh, keberadaannya dalam catatan fosil sangat terbatas. Beberapa fosil lumut diketahui berasal dari zaman karbon, tetapi ada juga bukti yang menunjukkan bahwa lumut muncul lebih awal dari zaman itu, teman-teman. Dan kini ada sekitar 12.000 spesies lumut yang berbeda yang hidup di berbagai habitat di seluruh dunia. Lumut sendiri telah digunakan manusia untuk bahan obat-obatan, makanan, budidaya hortikultura, dan bahkan untuk hiasan dekorasi rumah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.